Halo guys, di video kali ini saya akan bahas mengenai pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada pemula yang mau beli properti. Khususnya pada kaum milenial yang udah mulai mencoba aware di bidang dunia properti. Nah, pertanyaannya apa aja sih? Biasanya basic pertanyaan yang sering ditanyakan adalah lebih baik beli rumah melalui cash atau KPR. Makanya saya akan bedah semuanya nih. Bagi kaum milenial yang nonton video kali ini, saya harapkan setelah ini Anda bisa langsung take action di bidang properti tanpa harus ragu. Mulai dari mau punya rumah atau mungkin mau berbisnis properti secara langsung. Properti memang salah satu hal yang sangat penting banget nih buat Anda. Minimal Anda punya properti lah, ibaratnya seperti itu. Kayak rumah, tanah, itu dulu deh. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum bisa memiliki properti di usia yang terbilang cukup muda atau milenial lah. Walaupun pasti Anda niat nih mau punya properti. Tapi hambatannya itu juga ya pasti begini, bilang uangnya nggak cukup dan merasa saya masih kecil pak. Ya, masih belum bisa ada ilmunya dan masih banyak lagi. Nah, dari sini sebetulnya udah ketebak nih, permasalahan kalau milenial nggak bisa punya properti adalah faktor finansialnya. Kita wajib punya fundamental yang terlebih dahulu nih. Ibaratnya begini nih, kalau mungkin Anda lihat tetangga-tetangga Anda baru punya properti di usia 40 sampai 50-an lah, atau mungkin ya 30 lah yang muda-mudanya seperti itu ya. Maka Anda harus bisa lebih cepat di usia 20 tahunan. Loh, caranya gimana? Cari cara. Maksud saya begini nih, percuma kalau punya niat tapi finansialnya belum lurus. Iya benar, semuanya itu butuh uang. Tapi kalau cuma ngandalin gaji aja, bisa nggak tercapai? Bisa, tapi effortnya yang benar-benar banyak. Lalu, gimana caranya milenial itu bisa punya properti? Cara pertama adalah yaitu beli tanah dulu atau invest tanah dulu. Karena gini, setiap tahun populasi manusia itu terus bertambah. Sementara bumi cuma satu dan Indonesia juga wilayahnya cuma situ-situ saja. Makanya harga properti itu bisa cenderung naik. Jadi daripada nunggu lama ngumpulin uang buat beli properti demi gengsi nih, loh mau kapan punya properti? Pelan-pelan aja. Minimal kalau udah punya tanah itu jadi enak. Dan kalau mau buat bangunan pun juga jadi bertahap. Lalu yang kedua buat kaum milenial nih, jangan gengsi beli rumah yang mungkin mohon maaf nih tampilannya kurang oke. Selagi tempatnya strategis, kenapa harus gengsi? Contohnya mau beli rumah yang tampilannya kurang bagus tapi lokasi strategis, kira-kira aman nggak? Ya aman. Asal apa? Asal kita tahu dulu nih lokasi di mana, sertifikatnya apa, bagus atau tidak, layak atau tidak. Harus tanyakan dulu sama tetangga kanan kiri. Supaya apa? Supaya kita bisa beli properti dengan secara aman dan legal. Aman maksudnya gimana nih? Kalau misalkan rumahnya kondisinya jelek, nggak apa-apa, masih bisa kita make up rumahnya, alias kita renovasi. Justru ini juga bisa menjadi ladang cuan buat kita semua gitu ya. Biasanya bisa jadi rumah ini harganya di bawah harga pasar. Tapi disclaimer ya, setiap lokasi itu harganya berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita patokin aja harganya selalu pasti murah, enggak juga gitu ya. Cara yang paling efektif saya menemukan properti di bawah harga murah itu tahu dulu harga pasarnya berapa. Dengan cara apa? Kita tanya dulu tetangga kanan kiri, depan belakang. Misalkan di daerah A harga propertinya 400 sampai 500 juta pada saat Anda survei di lokasi. Kemudian Anda ketemulah salah satu warga untuk dia mau jual misalnya 500 juta. Betulnya Anda tuh jangan buru-buru. Karena apa? Wah, harganya rumahnya bagus, menarik segala macam. Harga 500 juta, tapi jangan dulu. Anda harus terus survei dulu di wilayah tersebut. Ya, dilihat kanan kiri, depan belakang, tanya sama satpam, tanya sama RT setempat, sehingga tahu dulu nih harga pasaran realnya tuh berapa. Kalau misalkan harga lebih murah, nah ini bisa jadi peluang buat Anda. Misalkan dijual dengan harga 400 juta. Ini bisa jadi dibicarakan lagi nih ya dengan pemilik properti yang sebelumnya. Karena kita nggak boleh asal main tembak aja nih harga properti orang lain. Misalkan gini, kalau semisalnya Anda sudah tahu harga properti yang awalnya lebih mahal dari harga yang kedua gitu ya. Nah, ini bisa dibicarakan lagi. Contohnya, saya lihat harga rumah properti yang dijual dekat sini itu harganya 400 jutaan. Kira-kira si pemilik rumah tersebut mikir nggak kalau kita digituin? Makin mikir dong, nggak boleh kita asal main tembak properti saja. Ingat ya, nggak boleh. Tapi, kalau ternyata harganya sama, misalkan di kisarannya 500 jutaan. Opsi yang bisa pilih adalah kita harus pandai negosiasi. Bagaimana caranya negosiasi? Nah, dengan cara
Yang pertama adalah kita datengin pelan-pelan dulu ke pemiliknya. Bu, ibu kenapa mau dijual? Tanyakan apa motivasinya, sehingga kita tahu dia kepingin mau dijual karena anaknya itu mau sekolah, atau mungkin orang tuanya lagi sakit sehingga dia butuh uang, atau oh dia santai lah, saya mau jual santai-santai. Nah, kalau kita lihat orang tersebut santai-santai saja, sehingga ya sudah, kita pending dulu. Tapi kalau dia termotivasi untuk mau jual propertinya, maka kita bisa melanjutkan untuk negosiasi, sehingga negosiasi ini kita bisa mendapatkan harga properti dengan murah. Dengan cara apa kita negosiasinya? Pertama, kita harus memberikan informasi, edukasi kepada pemilik tersebut. Bilang, Pak, harga di sini harganya pasarannya 450 juta atau 400 juta. Bapak kalau jual 500 juta kemahalan, Pak. Nah, boleh nggak saya nego, Pak? Karena di rumah Bapak butuh yang namanya renovasi, sehingga saya negonya 300 juta ya, Pak ya. Karena saya benar-benar kepingin mau beli properti. Tapi kalau Bapak jualnya di angka 500 juta itu kemahalan. Kanan kiri kemarin 400 juta. Tapi karena saya kurang tepat atau kurang nyaman di 400 juta, saya mau di daerah dekat sini. Tapi kalau misalnya, tapi anggaran saya misalnya seperti, boleh aja. Anggaran saya sekitar 300 sampai 350 juta. Sehingga ya, kalau misalnya Bapak merasa rugi gitu ya, ya jangan. Tetapi kalau Bapak misalnya, oke, yang penting ada dan saya langsung cash, cepet, ya oke-oke aja gitu. Nah, selanjutnya kalau bisa belilah properti yang secara cash ya. Kenapa? Lebih untung. Tapi ya dibutuhkan effort, kesabaran, dan butuh ekstra kerja keras kalau Anda punya properti secara cepat dibanding dengan pakai KPR. Kenapa? Karena KPR itu ya bunganya besar lah, dan memang Anda tahu lah nanti perhitungannya bahwa 80% 5 tahun pertama itu rata-rata buat bayar bunganya saja. Jika ingin secara clean and clear, itu bisa nggak pakai KPR sama sekali? Sangat-sangat bisa. Kita dengan cari cara tanpa harus pakai KPR. Nah, tapi kalau ditanya, boleh nggak Pak kalau pakai KPR syariah? Jawaban saya, mau tahu Bapak Ibu teman-teman semuanya? Jawaban saya adalah boleh. Kenapa? Karena kita ada yang namanya Dewan Pakar Syariah yang membuat syariah terbaik untuk mempermudah transaksi, dan juga akadnya berbeda, yaitu akad jual beli. Saya tuh tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi karena itu sudah merupakan kewenangan dari Dewan Pakar Syariah. Halal enggak? Jawaban saya adalah halal karena sudah dipikirkan oleh beberapa Dewan Pakar Syariah dan MUI telah mensetujuinya. Sekali lagi, ini sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing, antara lebih baik pakai KPR syariah atau clean and clear nggak pakai KPR alias benar-benar cash. Saya hanya mengingatkan gitu ya, karena ini termasuk dalam keadaan fundamental gitu ya. Ilmu mengetahui walaupun sebetulnya pada dasarnya hutang itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau hutang itu jual beli dan sifatnya adalah tidak ada uang kelebihan, itu namanya boleh. Tapi kalau hutang ada unsur ribanya, nah itu tidak boleh. Hanya mengingatkan kepada Anda agar lebih baik beli cash saja. Kalau nggak punya uang untuk beli rumah, udah nggak usah maksa KPR, udah sewa dulu aja. Poin ketiga ini bisa jadi bekal ilmu buat kaum milenial yang mau punya properti secara cash tanpa harus KPR. Intinya, yang terpenting sih niat dan yakin dulu. Karena percuma nih, kalau nggak yakin, susah, itu juga jadi hambatan kita. Akhirnya nggak bisa punya properti. Nah, buat Anda juga yang udah punya cukup modal, tapi bingung mau ngembangin modal tuh gimana? Atau investasinya di instrumen apa? Saya saranin investasilah di properti. Karena ketika kita berinvestasi properti ini nggak main-main, pelan-pelan saja. Ya, mungkin Anda bisa berbisnis developer properti gitu ya, sampai akhirnya bisa merebut menjadi seorang investor properti, di mana Anda bisa mengoleksi properti-properti yang menghasilkan passive income. Maksudnya gimana nih? Properti yang menghasilkan passive income adalah dengan cara disewakan. Nah, Anda tidak bekerja tapi menghasilkan dari properti yang Anda sewakan. Itu sebagai contoh saja nih ya. Selain itu, ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi, orang lain bangun bisnis dari situ, tinggal bagi hasil saja. Atau properti yang sudah tersistematis ya, tanpa kita harus sering ke sana. Contohnya, minimarket. Properti yang disewakan bisa menghasilkan passive income yang luar biasa. Tapi, tetap kita juga ada strateginya. Yang pertama, dari segi lokasinya. Apakah strategis? Misalkan, Anda mau buat kos-kosan. Anda juga punya target dan tujuannya sama. Dilihat apakah lokasinya kira-kira dekat dengan universitas atau sekolah, apakah dekat dengan rumah sakit atau pasar pusat pembelanjaan,
Apakah aksesnya bagus? Nah, itu juga benar-benar kita cek semuanya. Karena kalau untuk menyewakan properti harus punya tujuan dulu. Untuk apa? Dan juga bisa jadi punya properti hanya percuma saja. Ya, kalau dari segi lokasinya aja sudah ngasal. Percuma kalau punya properti yang modelnya bagus, kekinian banget, tapi aksesnya susah. Jadi, jangan hanya mementingkan harganya saja yang murah, melainkan harus memiliki 3 poin lokasi yang bagus, yaitu dekat dengan rumah sakit, pasar, akses jalannya besar, dan gampang kemana-mana. Sebenarnya masih banyak nih bisnis properti yang menguntungkan buat Anda yang masih pemula, yang sedang aware lah yang di bidang dunia properti. Tapi saya akan bagi menjadi beberapa part biar Anda ya yang pemula itu juga bisa sama-sama paham dan mengerti basic dari awal dulu nih gimana. Kalau misalkan Anda mau dapat ilmu yang daging, Anda bisa mengikuti seminar saya di bulan Februari nanti yang akan membahas banyak banget nih kupas tuntas semua tentang di bidang dunia properti. Ada lelang, ada CSI, ada developer, ada agen properti, dan masih banyak lagi yang dibahas tentang sangat-sangat detail ya kan. Karena kalau melalui YouTube aja nih bakal jadi panjang banget. Nah, mungkin bisa menjadi sampai 10 season lah ya gitu ya, kayak sinetron. Yang pastinya Anda takutnya jadi kurang fokus. Maka dari itu saya akan mengadakan seminar terbuka kepada siapapun yang ingin mau belajar di bidang dunia properti. Anda bisa daftar mulai dari sekarang di seminar saya ini, di website ini. Oke. Saya juga bahas tentang ilmu properti lainnya yang mungkin Anda belum ketahui. Nonton terus video saya berikutnya. Jangan lupa bantu share ke teman-temannya. Ya, semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto. Salam mantap.